Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena adik-adik sudah berkenan untuk hadir di kegiatan kita, kegiatan layanan konseling kelompok. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, Ibu perkenalkan diri dulu. Jadi nama Ibu Maria Yunita Karyawa, biasa dipanggil Ibu Yuyun. Waktu selanjutnya Ibu berikan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ocin, saya dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Indah dari kelas 12 IPS 3. Halo, perkenalkan nama saya Iren Lasing dari 10 IPS 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Eni dari kelas 11 IPS 2. Terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan diri. Jadi kita lanjut saja ke dalam kegiatan kita. Sebelumnya mungkin adik-adik ada yang sudah tahu layanan konseling kelompok itu apa? Belum tahu Ibu. Kalau memang adik-adik belum tahu, Ibu jelaskan sedikit ya sebelum kita lanjutkan kepada kegiatan inti. Jadi konseling kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk dilakukan oleh seseorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi adik-adik. Selanjutnya, Ibu ingin memberitahu kepada adik-adik bahwa dalam layanan konseling kelompok kita memiliki asas-asas. Jadi adik-adik tidak perlu takut untuk menceritakan masalah-masalah yang adik-adik hadapi pada ibu atau kepada teman-teman kelompok yang ada di sini, karena layanan konseling kelompok ini memiliki asas kerahasiaan. Jadi masalahnya adik-adik mau masalah yang sangat berat ataupun tidak terlalu berat akan dijaga oleh ibu maupun teman-teman di sini. Karena dalam layanan bimbingan konseling kelompok itu kita memiliki asas kerahasiaan, jadi akan dijaga dengan baik. Untuk adik-adik, ibu beri kesempatan untuk bercerita. Mungkin adik-adik memiliki masalah yang memang harus diselesaikan hari ini. Ibu memberikan waktu dan kesempatan. Kalau dari saya Ibu, masalah yang saya hadapi sekarang, saya kurang mengimbangi antara bermain media sosial dengan belajar. Saya kurang bisa memanajemen waktu keduanya. Kadang saya tuh terlalu fokus dengan media sosial sehingga saya terlupa sebenarnya tugas utama itu belajar. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Kalau saya Ibu, saya kurang percaya diri dalam proses pembelajaran. Jika ada guru yang bertanya ke saya, sebenarnya saya bisa menjawab Ibu, hanya kalau saya malu, jadi saya tidak bisa menjawab, kaku Ibu. Terima kasih. selanjutnya. Ya, baik Ibu. Masalah yang saya hadapi sekarang adalah saya belum bisa memanajemen waktu antara kerja tugas dengan media sosial Ibu. Ini masalahnya saya lebih fokusnya kepada media sosial, tapi untuk belajarnya saya malas Ibu. Saya lebih tertarik dengan media sosial Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, kalau masalah yang saya hadapi adalah saya kurang manajemen waktu, di mana ini waktu untuk kerja tugas dan waktu untuk istirahat. Saya tidak bisa membagi waktu keduanya, mana waktu untuk istirahat dan mana waktu untuk kerja tugas. terima kasih adik-adik untuk ceritanya atau keluhannya kepada Ibu. Jadi sebelumnya Ibu mohon maaf. Sebenarnya sebelum kita mulai kegiatan ini kita punya aturan waktu untuk layanan konseling kelompok ini. Mungkin Ibu terlambat memberitahu aturan waktu itu seharusnya dari awal. Jadi kita punya 40 menit. Tapi kalau memang kita tidak sampai 40 menit dalam layanan ini, itu lebih bagus biar lebih mempersingkat kegiatan kita hari ini. Jadi adik-adik semua sudah menceritakan masalahnya, Ibu turut prihatin ya. Jadi di sini Ibu minta kesediaan dari kalian semua, kita selesaikan masalah yang mana terlebih dahulu.
kalau kita selesaikan semua, waktu 40 menit itu tidak sangat cukup untuk kita selesaikan masalah dari adik-adik. Silahkan. Kalau dari saya Ibu, menurut saya yang masalahnya harus dituntaskan itu Ibu dari teman Indah. Karena kan tiga-tiganya tadi ini tentang manajemen waktu Ibu. Mungkin manajemen waktu, masalah tentang manajemen waktu itu bisa dibicarakan setelah ini nanti. Tapi kalau yang utama sekarang masalahnya dari teman Indah. Terima kasih adik Ucin. Dari adik berdua, apakah setuju dengan pendapat dari adik Ucin? Iya, setuju. Terima kasih. Jadi kita selesaikan masalah terlebih dahulu, masalah dari adik Indah. Jadi dari adik bertiga mungkin punya pendapat untuk adik Indah bagaimana supaya dia bisa menata lebih baik lagi untuk masalahnya, agar dia bisa menangani masalahnya. Mungkin dari teman bertiga punya solusi atau pendapat, Ibu berikan waktu. Kalau dari saya Ibu, kalau menurut pendapat saya di sini sepertinya teman Indah itu harus lebih berani, terus menghilangkan dia punya rasa malu begitu. Karena kalau misalnya seperti itu, nanti mungkin dia akan mendapat judge yang jelek dari orang atau mendapat nilai yang buruk dari guru. Kalau menurut saya itu. Terima kasih adik Ocin. Untuk adik berdua mungkin ada pendapat atau masukan? Kalau menurut saya saran untuk teman Ririn soal percaya diri, teman Indah harus bangkit, harus hilangkan rasa takut, rasa malu-malu, terus hindari pikiran-pikiran yang maksudnya yang mengarahkan dia hal yang maksudnya mungkin dia ragu-ragu mau maju atau ragu-ragu mau jawab. Pokoknya dia harus hilangkan itu sehingga itu berdampak baik untuk dia Ibu. Terima kasih untuk adik, mungkin ada pendapat? Terima kasih untuk pendapat dan masukan dari adik-adik untuk teman Ririn. Kalau dari Ibu sudah sangat mewakili ya kalian, jawaban dari kalian berdua. Cuman Ibu ingin memberitahu kepada adik Ririn untuk menangani masalah seperti itu kembali kepada diri kita, tidak bisa dibantu oleh orang lain, karena untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih percaya diri, semuanya ya dari diri kita sendiri. Jadi adik Ririn itu harus bisa membangun rasa percaya diri, rasa berani. Anggaplah saja di situ adik Ririn sendiri atau hanya adik Ririn dengan guru atau dengan teman-teman lain yang menanya. Terus adik Ririn harus lebih bergaul, lebih bersahabat dengan teman-teman yang membawa hal-hal positif dan membuat adik Ririn menjadi lebih berani. Jangan sering sendiri-sendiri atau mengurung diri di kamar saja. Itu yang dapat membuat adik Ririn tuh takut saat bersosial dengan orang lain atau saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi baik, terima kasih. Untuk teman Ririn, apakah bisa diterima? Bisa Ibu. Oke, baik, adik Ririn sudah bisa terima. Jadi Ibu harap bisa dipraktekkan, karena untuk berubah itu semuanya dari niat dan dari dalam diri kita sendiri. Jadi baik, untuk menyelesaikan masalah ini cukup sampai di sini dulu, karena mengingat waktu kita juga walaupun belum sampai 40 menit, tapi adik-adik juga mungkin masih kuliah online. Jadi Ibu harap oke baik. Jadi untuk adik Indah, tadi kamu sudah mendengar semua masukan dari saya selaku guru BK dan adik-adik teman-teman kamu untuk pendapat dan masukan mereka untuk masalah kamu. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah di dalam diri kamu tuh sudah punya rasa atau tumbuh rasa atau ada alternatif apa yang sudah kamu pikirkan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini? Baik, terima kasih untuk masukan dari Ibu dan juga teman-teman. Alternatif yang saya ambil dari masukan dari Ibu dan teman-teman, yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri saya, yang kedua menghilangkan rasa malu, dan yang ketiga adalah bergaul dengan teman yang
dan bisa bergaul dengan teman yang membawa hal positif untuk diri saya dan berguna bagi saya. Itu saja, itu alternatif yang dapat saya ambil dari masukan ibu dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih adik Ida karena sudah punya alternatif saat kamu mendengarkan masukan atau pendapat dari teman-teman kamu dan dari saya selaku guru di konseling ya. Jadi sebelum kita mengakhiri dan menutupi kegiatan ini, saya beri kesempatan kepada adik-adik untuk memberi kesimpulan akan kegiatan kita. Silahkan adik-adik yang mau memberikan kesimpulan, ibu berikan kesempatan. Baik, kesimpulan yang sudah saya peroleh dari kegiatan konseling kelompok kita hari ini, kalau sebenarnya menanamkan rasa malu dalam diri itu sebenarnya itu tidak bagus. Harusnya kita tuh selalu menemukan rasa percaya diri agar kita tuh bisa mendapat sesuatu yang kita inginkan. Itu sih. Terima kasih adik Ocin. Jadi kegiatan kita pada siang hari ini sudah sampai di penghujung. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua adik-adik karena sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita hari ini. Sebelumnya ibu mohon maaf kalau mungkin ibu sedikit ada kekurangan saat memberikan layanan ini. Dan kita pada awal tadi kita lupa untuk mengawali kegiatan ini dalam doa. Jadi kita akhiri kegiatan ini juga dengan doa digabung dengan pada kegiatan awal. Karena ibu terlalu terburu-buru, juga banyak kegiatan yang harus ibu lakukan, juga adik-adik yang ada persiapan untuk kelas online lagi kan. Jadi ibu berikan kesempatan kepada adik-adik, mungkin ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Kita awali doa kita pada siang hari ini dengan tangan Tuhan Kristus dalam nama atas segala berkat dan kegiatan tadi hingga kehidupan selesai. Sekarang kami pulang, kami mohon berkat-Nya Tuhan, semoga kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Lalu maafkan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih adik-adik, selamat siang, dan ibu berpesan tetap menerapkan prokes karena COVID masih merajalela, jadi ibu tidak ingin kalian untuk terpapar COVID lagi ya. Nanti kalau ada kesempatan baru kita bertemu lagi. Terima kasih ya untuk waktunya sudah mau hadir di layanan bimbingan konseling ini. Terima kasih ya.